Namaku Zhang San. Hari ini aku terlahir kembali. Zhang San, kamu disuruh ngasih makan Kak Li. Kok malah kamu yang makan sendiri? Udah, jangan makan. Itu minuman buat Kak Li dari aku. Pelayan kayak kamu kalau bisa kerja ya kerja. Kalau nggak bisa, minggat sana sekarang juga. Kak Li, maaf ya, aku akan ambilkan yang baru untuk Bapak. Aku juga bukan orang yang pelit. Pelayan. Pelayan? Karena kamu kelaparan banget, maka berlututlah dan makan tulang ini. Aku anggap saja ketemu anjing liar yang kurang ajar, lalu urusannya selesai. Di kehidupan sebelumnya, apa kerjaan bajingan ini ya? Pelayan, ayo, kamu lihat, di nasi ini, kenapa ada lalat? Kamu itu Zhang San, aku juga bisa bilang namaku Lisi. Hari ini aku sengaja datang cari masalah. Siapa suruh kamu main mata dengan tunangan Yung Master Liu? Sampai nggak jelas, kayaknya kamu mau mati? Zhang San, bawa aku pergi, ya? Ayo kita pergi dari sini bersama. Pergilah. Jangan cari aku lagi. Pergilah. Kamu itu pengecut. Di kehidupan sebelumnya, karena pengecut dan penakutnya aku, membuat Wan Wan kecewa. Sampai dia kecelakaan dan meninggal. Hei, bocah. Tulikah telingamu? Kakakku ngomong sama kamu denger nggak sih? Bicara. Di dunia ini, hidup susah nggak akan bisa bertahan. Harus memakan orang baru bisa. Tanganku. Zhang San, kamu berani berkelahi? Kamu tahu aku orang siapa? Tahu, anjingnya Liu Zicheng. Aku harus berterima kasih padamu. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena digigit terlalu keras oleh anjing-anjing ini, aku juga tidak akan sampai merangkak keluar dari tumpukan mayat dan naik ke posisi raja bawah tanah. Tuan Muda Liu Zicheng adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kamu berani menggoda tunangannya? Murong Wan Wan, kamu tahu kamu sedang cari mati? Xiao Zhang, cepat taruh barang di tanganmu. Kak Li. Pacarnya hari ini menikah dengan orang lain, jadi moodnya sedang buruk, makanya dia berkelahi denganmu. Kumohon, Bapak berhati besar, lepaskan dia kali ini. Ayah, bangun. Urusan Zhang San itu, buat apa kamu ikut campur? Aku saja tidak sudi padanya. Murong Wan Wan, mana mungkin dia pacarnya? Zhang San, kamu anak yang baik. Murong Wan Wan itu siapa? Dia adalah putri bos mafia di Jiangcheng. Ini bukan orang biasa seperti kita yang bisa dijangkau. Sekarang kamu juga sudah membuat Kak Li marah. Cepat pergi. Cepat ambil uang ini, tinggalkan Jiangcheng, pergi sejauh mungkin. Diga. Zhang San, kalau kamu berani meninggalkanku, aku akan membunuhmu, lalu bunuh diri. Kakak Zhang San, nanti kalau sudah besar kawin sama aku ya. Baik. Tidak suka. Kalau kamu jago, kamu ikat rambutku seumur hidup. Halo, cowok ganteng, bisa minta WeChat? Zhang San adalah priaku, Murong Wan Wan, yang tidak terima, maju dan rasakan pukulanku.
Saat aku kabur dari acara pernikahan itu, mereka semua bilang aku gila. Sepertinya kamu juga berpikir begitu. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa padamu. Kecelakaan itu tidak terjadi. Semuanya masih bisa diselamatkan. Kamu mau apa? Ngecup kamu dong. Dulu pegang tangan aja malu-malu. Dia berani-beraninya ngekup aku duluan. Zhang San, aku tahu perasaanmu dalam. Cepat, pamitlah dengan Nona Murong Wanwan. Kalau kamu tidak lari sekarang, nanti sudah terlambat. Terima kasih, sudah mengakhirinya dengan ciuman ini. Aku mengerti pilihanmu. Murong Wanwan, kenapa kamu selingkuh di belakang tuanku, bermain mata dengan pria lain? Kamu sungguh tidak tahu malu? Aku, Murong Wanwan, berbicara, kapan giliran anjingnya Liu Zicheng sepertimu gonggong di sini? Baik. Kamu berani memukulku? Aku akan laporkan ke tuanku. Kalian pasangan mesum? Sesi. Santai saja, sakit itu wajar. Pulang dan beritahu majikanmu. Urusan dia menipu ayahku untuk pernikahan, penipuan pernikahan ini akan kuselesaikan langsung dengannya. Zhang San, mulai hari ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini Rp5.000. Ambil untuk biaya pengobatan. Sisanya ditabung dulu. Ikut Tuan Muda Liumu. Pukulan yang akan kau terima masih banyak di belakang. Bos, Rp820.000 ini. Simpan baik-baik. Besok, siapa tahu berubah jadi 8,2 juta. Nona. Ayah, Murong Wanwan, kamu kabur dari pernikahan, mau ketemu siapa sebenarnya? tentu saja orang yang benar-benar ingin kunikahi. Siapa? Aku, Zhang San. Nanti aku akan bicara jelas dengan ayahku. Aku yang kabur sendiri dari pernikahan itu, tidak ada hubungannya denganmu. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluarga Murong bangkrut, halaman ini dibeli olehku. Hanya untuk mengenang Wanwan. Sekarang dia masih ada, semuanya masih belum terlambat. Bagus sekali. Lihat apa? Kalau suasana seperti ini saja sudah membuatmu ketakutan, maka nanti kamu tidak perlu menemui ayahku. Jangan grogi. Ayah, mengarahkan senjata ke teman saya, cara kamu menyambut tamu sungguh tidak sopan, ya? Bajingan, berani-beraninya kau merusak pernikahan putriku. Bapak akan tembak kau. Ayah, turunkan senjatamu. Wanwan, Aku sendiri yang mencarinya, tidak ada hubungannya dengannya. Bukannya kau ada yang mau dikatakan ke ayahku? Bicaralah cepat dan pergi, kalau tidak dia benar-benar akan membunuhmu.
Inikah si pengecut itu? Melihat senjata, bukannya seharusnya dia lari terbirit-birit? Bapak Murong, senjatamu membuatku ketakutan. Hah, sudah kuduga. Si lemah ini bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Kalau sudah takut, cepatlah minggat. Aku melihat atas nama Wan Wan. Hari ini kau dibebaskan. Putri dari asosiasi Naga Hitlamku. Masa bisa diimpikan oleh pengecut sepertimu? Pergi? Kalau tidak, tahun depan di hari ini adalah hari kematianmu. Bapak Murong salah paham. Aku datang bukan untuk meminta persetujuanmu agar aku dan Wan Wan bersama. Wan Wan, kau lihat. Inikah pria yang selalu kau idamkan itu? Lupakan latar belakang keluarga. Orang yang lemah seperti ini, nantinya bagaimana bisa melindungimu? Setidaknya dia tidak akan atas nama melindungi menganiayaku. Zhang San, apapun permintaanmu langsung katakan padaku, akan kukabulkan. Benarkah? Katakan, berapa uang yang kau mau? Setelah mengambilnya, pergilah dari kota Jiang selamanya. Seumur hidup, jangan temui Wan Wan lagi. Bapak Murong, aku datang bukan untuk meminta pendapat Anda. Aku datang untuk memberitahumu. Murong Wan Wan akan kukawini olehku, Zhang San. Apa katamu? Murong Wan Wan, jadilah istriku. Kamu tadi bilang pasti setuju. Tidak akan secepat ini, sudah menyesal, ya? Kurang ajar. Apa hakmu untuk menikahi Wan Wan? Aku, Murong Weiting, sudah 20 tahun menjadi raja bawah tanah. Yang kulakukan adalah membunuh tanpa menumpahkan darah. Kamu, seorang yang takut mati pengecut. Apa hakmu untuk bicara seperti itu padaku? Usir dia keluar. Kalau berani menginjakan kaki lagi di sini, nyawamu tidak akan disisakan. Ayah, jangan sentuh dia. Cepat pergi. Kamu sudah menemani aku sampai di sini. Aku sudah sangat puas. Baik. Kalau begitu, patahkan satu kakinya. Barang apa ini? Aku baru saja merekrut anak buah yang baru masuk. Tidak akan menggunakan pistol ini. Karena pernikahanku merangsang dia, Zhang San dia benar-benar berbeda dengan sebelumnya, sudah tidak sama lagi. Anak muda, kamu gila. Maaf ya, Tuan Murong. Merusak senjatamu, aku ganti. Turun. Anak muda ini, biasanya bahkan seekor ayam pun tidak berani membunuh pengecut. Hari ini kenapa? Hei, anak muda! Di dunia bawah tanah kota Chiangcheng, yang bicara adalah kemampuan dan cara. Kamu cuma pelayan restoran. Mau Wan Wan ikut kamu? Mau makan angin aja? Ayah, Liu Zicheng itu paling tidak punya uang dan pengaruh. Kamu punya apa? Benar, Bapak Murong benar. Keluarga Liu memang kaya dan berpengaruh. Tapi uang dan pengaruh hari ini bisa milikmu, besok tentu saja bisa jadi milikku juga. Ngomong doang, siapa yang nggak bisa? Begini saja. Chen Tianfeng di selatan kota masih punya utang lama padaku. Nggak banyak, cuma 50 juta. Sudah ditunda setengah tahun. Kalau kamu memang punya kemampuan, tolong ambil utang itu untukku. Chen Tianfeng. ayah. Chen Tianfeng itu orang gila. Anak buahnya, semuanya orang-orang nekat. Kamu suruh dia pergi, bukan suruh dia mati. Kenapa? Takut? Utang segini aja nggak bisa ditagih. Masih mau bilang bisa melindungi putriku? Utang ini nggak usah kamu ganti. Cepat pergi dari sini. Si rubah tua ini main mata pedang sama aku. Tapi utang lama dengan Chen Tianfeng memang sudah waktunya diselesaikan. Murong Weiting. Kalau kamu enggak mau mengakui Zhang San, maka aku, putrimu ini, juga jangan kamu akui lagi. Mulai hari ini, aku, Murong Wan Wan, Utang ini aku terima.
Anak muda ini sekarang benar-benar nggak takut mati? Atau cuma gertak sambal? Baik, berani juga. Aku kasih waktu 3 hari. 3 hari lagi. Entah bawa 50 juta untuk menemuiku. Atau, jangan pernah muncul lagi di depan Wan Wan. Nggak perlu 3 hari. Wan Wan, aku besok akan datang. Seseorang, antar Nona kembali ke kamarnya. Selamat datang, Ayu Pusat Pemandian. Chen Tianfeng. Di kehidupan sebelumnya, demi membuatku menyerah dan jadi selirmu, sampai hampir membuatku bunuh diri. Kalau kamu memang sangat menginginkannya, meski bisnis Chen Tianfeng luas, tapi semuanya mengandalkan pengaruh Biaozi baru bisa berdiri kokoh di Jiangcheng. Di kehidupan sebelumnya, Biaozi mengikutiku berjuang mati-matian puluhan tahun. Bos, Biaozi. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena dikhianati, bagaimana mungkin sampai akhirnya? Sudahlah. Untungnya, semuanya masih belum terlambat. Lapor, Nona, tidak ada yang aneh, Tuan Zhang aman. Lanjutkan mengikutinya. Lindungi dia. Jangan sampai dia mengalami musibah apapun. Diterima. Zhang Xiaoyu. Ini tempatnya Kak Feng, pusat pijat dan spa, bukan tempat lesmu. Bisa nggak kamu, jangan selalu bawa buku kosakata jelekmu, lalu baca diam-diam? Maaf, Nah, gitu dong. Terus, kalau tamu menyentuhmu, itu tandanya dia suka sama kamu. Jangan setiap disentuh tamu, kayak kamu kehilangan sepotong daging. Kalau kamu masih lamban dan cengeng begini, mau nggak mau aku harus lapor ke Kak Feng, ngerti nggak? ngerti. Bagus. Kalau ngerti, ya bagus. Jangan ikut-ikutan kakakmu yang lebih memilih jadi pelayan restoran daripada menerima kebaikan Kak Feng. Orang harus tahu diri. Baru bisa bertahan di masyarakat ini. Hei, kamu siapa? Cari masalah, ya? Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, Zhang Xiaoyu. Kenapa kamu di sini? Kak, aku nggak mau kuliah lagi. Jangan sampai kakak susah-susah. Xiaoyu, kakak sama sekali tidak capek. Asal rajin dan bekerja keras, pasti hidup akan membaik. Kamu fokus sekolah saja. Masalah uang, kakak pasti akan cari cara. Urusanku nggak usah kamu campuri. Aku nggak mau uangmu. Xiaoyu, Cepat pergi, Kak. Urusanku nggak usah kamu urus. Oh, siapa rupanya? Ternyata cuma si pelayan restoran. Memangnya kenapa? Mau belain adikmu, ya? Kamu nggak lihat diri sendiri seberat apa? Kak, sujud! Konyol, saya sama seorang pelayan mau disuruh sujud? Bocah nakal, kamu tahu siapa saya? Siapa kamu tidak penting. 3 menit lagi, kamu akan diangkat keluar. Setengah jam lagi, kamu akan di rumah sakit. 1 lengan patah berkeping-keping. 1 kaki diamputasi. Tapi kamu hanya berani bilang kalau kamu jatuh dari tangga. Kalau tidak, besok kamu akan muncul di kamar mayat yang dingin. Mengerti? Kamu mau apa? Ancaman, kekerasan, pembunuhan. Terserah kamu mau artikan apa. Tuan, saya salah. Tolong maafkan saya. Dalam hal kejahatan, kamu jauh ketinggalan. Lebih baik jadi orang baik. Kali ini tanganmu putus. Anggap saja biaya belajar. Terima kasih. kakak saya, kok seperti berubah jadi orang lain. Kamu masih kakak saya? Dulu kakak terlalu lemah, tidak merawatmu dengan baik. Kamu tidak menyalahkan saya, diam-diam keluar kerja. Kakak tidak akan menyalahkanmu. Kakak hanya akan menyalahkan diri sendiri, karena tidak mampu, tidak merawat adik sendiri dengan baik. Tapi selama kakak ada,
tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Kakak juga akan mengirimmu sekolah ke luar negeri. Bukannya kamu mau ke Australia? Ya pergi saja. Benarkah? Kamu bisa temani saya pergi ke Australia? Bisa. Tunggu saya selesaikan urusan di sini. Kita langsung pergi. Siapkan 50 juta untukku. Untuk Zhang San. Dia akan butuh itu untuk ke luar negeri. Nona, Zhang San sudah berbuat begitu dengan wanita lain. Seperti itu. Kamu masih mau bantu dia ke luar negeri? Jangan banyak bicara. Dia melakukan ini, pasti ada alasan yang memaksanya. Tahan dia, jangan biarkan dia mengambil risiko. Cari Chen Tianfeng. Segera atur dia untuk ke luar negeri. Siapapun tidak boleh menyakitinya. Lakukan seperti yang kukatakan. Diterima. Sebentar lagi aku masuk untuk urusan. Kamu duduk di sini tunggu aku. Aku. Kak, ini area pemandian wanita. Pakai earphone. Jangan dengarkan apapun. Jangan lihat apapun. Mengerti? Kakak Feng, lama tidak berjumpa. Tubuhmu masih sama. Berisi ya. Wah, kupikir siapa? Ternyata, adalah orang paling terkenal di Jiangcheng. Si baik-baik Zhang San. Kenapa? Kamu sudah bosan jadi pelayan? Mau datang ke kakak? Cari sensasi? Sudah tidak tahan jadi orang baik. Makanya datang minta tolong kakak Feng. Minta tolong aku? Dengar-dengar, kamu akhir-akhir ini cukup berani ya. Sampai Raja Bawah Tanah, senjata Murong Waiting berani kau hadapi. Tapi, aku justru suka tipe anjing liar kecil yang tiba-tiba tercerahkan. Ikut Murong Wanwan. Apa masa depannya? Datang ke kakak. Kakak akan menyayangimu. Sudah putuskan? Mau tidak? Temani aku main? Boleh saja. Main sekali, 50 juta. Uang, mudah. Asalkan kau melayani aku dengan nyaman. Apa? Kamu terlalu genit, aku traktir kamu es lilin untuk mendinginkan. Zhang San, cari mati. Hancurkan dia. Di kehidupan sebelumnya, dipukuli di arena tinju bawah tanah. Hari ini, akhirnya bisa mengambil kembali sedikit bunga. Sial! Jangan buang waktu. Serang bersama. Zhang San, tidak mungkin. Pria yang dulu penurut dan pengecut itu, kok bisa memiliki kemampuan sehebat ini?
Kamu berani-beraninya berbuat onar di tempatku. Di luar sana, aku punya belasan anak buah. Santai saja Kak Feng, aku mau kasih lihat sesuatu yang menarik. Kontrak pinjaman keluarga Murong. Kenapa ada di tanganmu? Kamu juga orangnya Biaozi, ya? Dia dengan keluarga Murong selalu bermusuhan. Urusanmu meminjam uang ke keluarga Murong ini, dia tidak tahu. Urusan kalian tidak ingin kuselami, tapi utangmu ke keluarga Murong sebesar 50 juta itu membuatku juga sulit. Kontrak pinjaman ini, kalau sampai ke tangannya, dengan sifatnya yang mudah meledak itu. Hei, Jangan coba-coba menakutiku di sini. Cuma kamu bisa kenal dengan Zhao De Biao? kalau gitu kita bertarung. Jangan. Kamu mau aku lakukan apa? Sederhana. Utang 50 juta ke Bapak Murong itu, antar sendiri ke dia. Baik, aku antar. Tunggu dulu. Di sini ada 2 juta. Anggap saja sebagai tanda terima kasih untukmu. Tolong jangan bilang ke Kak Zhao. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa melihat matahari esok hari. Kamu memang paham. Ayah, menurutmu, ini bagaimana sih? Seluruh orang di Jiangcheng tahu. Kemarin pernikahanku dengan Wan Wan, malah pengantinnya kabur dengan seorang pelayan miskin. Kamu bilang anak perempuanku kabur dengan seorang pelayan? Siapa yang lihat? Aku yang lihat. Si Zhang San itu tidak hanya membawa Nona Murong, tapi juga melukai aku dan 2 saudaraku. Ayah, coba dengar. Muka keluarga Liu kami sudah habis terbuang. Zicheng, kamu dan Wan Wan belum resmi menikah. Jangan panggil aku ayah. Ini. Saudara Wei Ting. Memang benar kamu adalah raja bawah tanah Jiangcheng, tapi keluarga Liu kami juga keluarga terhormat. Masalah ini harus kamu berikan ke keluarga Liu sebuah penjelasan. Si Zhang San itu siapa dia? Pantaskah dia ikut campur dalam pernikahan kedua keluarga kita? Saudara Liu, tenang dulu. Wan Wan hanya sesaat tidak berpikir jernih, terpengaruh oleh anak itu. Kalau begitu, menantu keluarga Liu kami kapan bisa masuk keluarga? Jangan sampai dia dirusak oleh orang-orang tidak jelas. Ibu Zicheng, jangan berlebihan. Orang itu sudah saya urus. Saya menyuruhnya pergi ke Chen Tianfeng di selatan kota untuk menagih utang lama 50 juta. Chen Tianfeng ha? Ayah. Paman Murong. Bukankah ini menyuruhnya mati? Ini memang cara yang paling tuntas. Wan Wan. Paman Murong. Menurut saya, pernikahan kedua keluarga kita sebaiknya segera ditetapkan, agar orang-orang sembarangan di luar sana tidak bisa ikut campur tangan dalam pernikahan kedua keluarga kita. Orang-orang sembarangan tidak akan mengincar kekuatan keluarga Murong, lalu menghalalkan segala cara untuk meminang seorang wanita yang sama sekali tidak dicintainya. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Liu? Wan Wan, kenapa kau tidak percaya kalau aku benar-benar mencintaimu? Liu Zicheng, kau seharusnya bersyukur tidak jadi menikah denganku. Kenapa? Kalau tidak, hari ini kau tidak akan duduk di sini, melainkan muncul di berita kematian misterius. Pada malam pengantin. Ayah. Wan Wan. Kau dan Zicheng adalah satu keluarga. Untuk apa mengancamnya karena orang luar? Betul. Katanya pelayan itu pergi ke wilayah Chen Tianfeng. Tempat seperti itu, bisakah dia keluar hidup-hidup? Mungkin sekarang dia sudah menjadi makanan ikan di sungai. Wan Wan, lebih baik kau lepaskan saja, dan patuh saja menikah dengan Zicheng kami, itulah jalan yang benar.
Murong Wanwan? Jangan kira aku tidak tahu, Zhang San itu apa. Dia cuma orang yang cuma bisa bersembunyi di belakang wanita saat ada masalah. Uang tidak punya, kekuatan juga tidak, dengan apa dia bersaing denganku? Wan. Kemarin, Zhang San pergi ke Chen Tianfeng. Dengan sok berani seperti itu, dia cari mati. Kau tidak perlu menunggunya lagi. Memang aku tidak perlu menunggunya lagi. Zhang San, kau pergi ke Australia dengannya. Seharusnya selamanya tidak akan kembali lagi, kan? Wan, Zhang San sudah kembali. Kamu? Tuan Muda Liu, katanya kamu punya uang dan pengaruh, ya? Aku. Kamu mau apa? Hei. Kamu? Bapak Murong, tugas sudah selesai dengan baik. 50 juta yang Bapak minta, tidak kurang sedikit pun, sudah saya kembalikan kepada Bapak. Buka kotaknya. Chen Tianfeng, Zhao Debiao dari selatan kota, selalu bermusuhan dengan perkumpulan naga hitam. Bukankah Chen Tianfeng orangnya Zhao Debiao? Bagaimana mungkin dia datang sendiri mengantarkan uang? Bapak Murong, sebelumnya 50 juta yang dipinjamkan secara pribadi kepada Bapak semuanya ada di sini. Salahnya pada anak buah saya tidak mengingatkan, hingga saya menunda pengembaliannya selama beberapa bulan. Bapak yang mulia jangan ingat kesalahan orang kecil, jangan tersinggung. Hahaha, jangan sungkan. Jumlah hanya puluhan juta, bawahan ada yang lalai. Wajar terjadi. Zhang San, lihat, uangnya sudah dikembalikan, kontraknya. Sampaikan pesan ke Biaozi, bilang kakaknya sudah pulang. Zhang San, kamu gila ya, berani menyebut diri kakaknya Zhao Debiao? Lebih baik kamu kenal dia, kalau tidak, aku akan carikan kamu sebidang tanah yang bagus secara feng shui. Aduh, aku... Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Saudara, kau biarkan saja bajingan rendahan ini menghina keluarga Liu kami seperti ini? Menghina calon menantumu di masa depan. Saudara Wei Iting, masalah hari ini, si brengsek ini harus membayar konsekuensinya, kalau tidak, di mana harga diri keluarga Liu, di kalangan bisnis Jiangcheng, bagaimana orang akan membicarakan kedua keluarga kita? Saudara Liu, urusan anak-anak. Biarkan mereka yang urus sendiri. Kita orang tua ikut campur. Turun kelas. Saudara Wei Ting, Zhang San, kau pikir dengan sedikit kelicikan preman, membuat Chen Tianfeng itu takut, kau bisa masuk ke dalam? Kau cuma seorang anak pelayan, sampah. Murong Wanwan hanya sedang iseng saja, menganggapmu mainan, kalau dia sudah bosan, kau bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatunya. Murong Wanwan, berani-beraninya kau pukul aku. Tidak ada yang boleh menghinanya di hadapanku. Aku habisi kau. Memukul wanita, bukan perbuatan pria sejati. Hah? Pria? Kau si pengecut, berani menyebut diri pria? Zhang San, kuberitahu kau, orang sepertimu si lemah dari lapisan bawah, paling lucu. Kau bahkan tidak berani berkelahi, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tidak bisa berkelahi. Lebih baik kita dengan tenang berbicara baik-baik, tidak boleh? Bicara apaan? Di dunia ini, mana ada banyak alasan yang bisa dibicarakan? Kau anak haram tak punya orang tua. Pengecut. Hah? Ayo, pukul aku. Coba sentuh aku sedikit. Si lemah. Hahaha. Hari ini aku akan tunjukkan padamu, apa artinya pria sejati. Wan, pistol ini asli? Zhang San, kau, jangan gegabah. Zicheng. Ya, sayang. Zicheng. Tuan Liu, kamu sekarang sepertinya sudah bukan pria lagi. Bagaimana ini? Anakku, Murong Waiting, kamu cuma bisa nonton saja? Bagus.
Sungguh hebat asosiasi naga hitam. Sungguh hebat Murong Waiting. Biarpun si gila itu berbuat onar, menghina keluarga kami, melukai anak satu-satunya kami, utang ini, keluarga Liu akan ingat. Kita pergi. Cepat. Kenapa kamu bisa menembak dia di bagian itu? Wan Wan, dia berani memukulmu. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Harusnya kamu tembak kepalanya. Orang seperti dia, kalau dibiarkan akan jadi masalah besar. Hampir saja lupa. Kamu kan putri pewaris sindikat gelap. Zhang San, Murong Waiting. tagihan ini, ambil kembali untukku. Budi ini, aku, Murong Waiting, catat dulu. Tapi, di keluarga Murongku, kau berani bertindak, melukai orang keluarga Liu, dan membuat mereka jadi musuh sepenuhnya. Utang ini, bagaimana hitungnya? Murong Waiting. Kamu ini benar-benar licik sekali ya. Pakai tanganku untuk menagih utang. Kalau nggak bisa ditagih, bisa sekalian memanfaatkan situasi untuk menyingkirkanku. Kamu karena menjaga muka keluarga Liu, nggak mau berkonfrontasi langsung, lalu pakai tanganku untuk memutus hubungan sama sekali. Di dalam dan di luar, semua keuntungan, semua kamu yang nikmati sendiri. Dia cuma anak muda baru terjun, kok bisa melihat dengan begitu jelas? Zhang San, apakah masih Zhang San yang dulu? Wahahaha. Pintar juga kau. Bodoh, di kehidupan sebelumnya sudah mati berkali-kali. Non, tadi kamu keren banget. Tampang itu suaranya keras banget. Siapa suruh dia ngomongin kamu? Tangannya sakit nggak? Kalau sudah memutuskan pergi, kenapa masih balik? Ngomong apa sih? Nggak ada apa-apa. Gimana caranya kamu dapat uang sebanyak ini? Chen Tianfeng bukan orang yang baik. Ya ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Pakai tinju buat ngomong. Tentu saja, nggak cuman buat nagih utang bokap kamu. Aku juga butuh uang. Uangnya udah dapet. Udah, meski nggak banyak, tapi cukup buat sementara. Oh iya, Wan Wan, kamu sering ke luar negeri. Kamu tahu caranya ngurus visa ke Australia. Ajarin dong. Kamu memang mau pergi. Dalam waktu sesingkat ini, bisa bikin kamu berubah besar. Dia buat kamu, pasti sangat penting ya. Aku akan bantu urusin. Bibir yang enak dicium. Dulu kenapa aku penakut banget? Non, gawat. Zhang San dia. Zhang San, kenapa? Zhang San itu kenapa dia ada di sini? Wan Wan, aku pulangnya nanti. Hah? Kamu benar-benar akan kembali? Ngomong apa sih? Suruh kalian halangi Zhang San, antar dia ke luar negeri. Sekarang ini bagaimana? Nona, awalnya kami berdua memang mau menghalanginya, tahu-tahu. Orangnya Chen Tianfeng menahan kami berdua semalaman, sampai main tangan. Jadi, tidak sempat melindungi Tuan Zhang. Kami kira dia sudah. Pergi sana. Ya, Kak Biao, coba cicip, barang baru datang. Katanya kakak suka rasa ini. Ada apa sih? Kak Biao, kemarin ada seorang anak muda, datang bikin onar di pemandian kita. Caranya kejam, 6 orang anak buahku tidak bisa bertahan lebih dari 3 menit di hadapannya. Feng Er? Aku serahkan tempat ini padamu. Kalau hal-hal remeh-temeh seperti ini saja masih harus cari aku, buat apa aku punya kamu? Hah? Bukan begitu, Kak Biao, intinya, anak itu terlalu sombong. Dia juga minta aku sampaikan pesan untuk kakak.
Katanya, sampaikan pesan ke Biaozi, kakaknya sudah kembali. Coba katakan, siapa? Zhang San. Aku, Zhao De Biao, sudah bertahun-tahun hidup di jalanan. Yang berani menyebut diri seperti ini, kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi pohon. Sudah kukatakan anak itu ngawur, nanti aku akan menghabisi dia. Kak Biao, uang yang dikirim bulan lalu, dikembalikan lagi, masih ditolak. Masih keras kepala juga ya. Siapa berani menolak uang Kak Biao? Seorang yang jujur. Dulu, aku jatuh ke kolam, hampir tenggelam. Dia yang menyelamatkanku dan membiayai sekolahku. Padahal dirinya sendiri, setiap bulan cuma dapat sedikit uang, masih setiap hari menasihatiku untuk hidup jujur. Tapi dunia ini ya, orang jujur susah hidupnya. Kamu cari aku? Tuan San, aku juga hanya menjalankan perintah. Katakan padaku, di mana Chen Tianfeng? Baik. Hahaha. Haha. Adikku, aku mau cerita sesuatu. Ayah tiriku bilang, asalkan bisnis ini berhasil, akan ganti mobilku dengan mobil sport model terbaru. Nanti, kita di mobil, haha. Kak Jie, kenapa ayah tirimu begitu baik padamu? Siapa yang tahu? Mungkin karena kamu, Kak Jie hebat kan? Anak kandung ayah tiriku itu, tidak tahu di restoran mana mencuci piring. Tapi orang tua itu, tidak peduli padanya. Hahaha, minum dulu. Wah, siapa ini? Bicarakan orang datang. Ini kan kakak baikku, Zhang San. Kenapa capek banget cuci piring? Jadi kesini buat cari pengalaman? Pura-pura nggak kenal aku kan bapakmu, anakmu secara hukum, ketemu adikmu sendiri sapaan aja nggak bisa. Ternyata memang anak yang cuma punya ibu, nggak ada yang ngajar. Sungguh nggak punya sopan santun, haha, kakak yang baik. Ibumu sudah mati. Bapakmu bawa uang ganti rugi terus nikah lagi. Biayain aku sekolah, beli mobil, beli rumah, kamu tahu kenapa? Karena bapakmu juga merasa kamu dan adik perempuanmu yang hina itu cuma pantas buat orang lain ngangkatin piring, cuci kaki. Sedangkan aku anak yang hebat ini baru bisa bikin dia bangga. Sebenarnya kamu bisa hidup beberapa hari lagi. Bukannya kamu suka-suka melayani orang? Ayo sini. Lutut, buat pacarku tuangin minumannya sampai penuh, terus nyanyi lagu Conquer 2 kali, baru aku kasih kamu pergi. Lihat kan, ternyata meskipun aku pinjemin kamu 10 nyali kamu juga nggak berani mukulin aku. Kamu cuma pantas di dapur ngerjain kerjaan kecil. Cuci-cuci piring. Dibersihin di lap kiri kanan. Bangsat. Aduh. Suka minum. Ya minum aja lebih banyak. Zhang San, berani-beraninya kamu memukulku? Aku pulang pasti akan bilang ke ayahmu. Ayahmu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayahmu? Kak, aku salah. Jangan pukul lagi, aku salah. Tolong, jangan pukul lagi,
Aku salah. Kakak Feng, pertunjukannya sudah selesai. Sekarang, waktunya bicarakan urusan kita, kan? Zhang San, orang yang kukirim untuk mengantarmu mana? Kenapa? Kamu datang sendiri? Teman yang kamu bilang pakai topi itu. Tadi lewat pinggir sungai, dia ngotot bilang kepanasan. Pengen loncat berenang 2 putaran. Aku nggak bisa menahannya. Sekarang, mungkin dia lagi main kartu. Dengan Raja Naga. Kakak Feng, jangan emosi. Kalau orangmu kurang ajar, aku sambil lalu akan membantumu mendidiknya. Zhang San, jangan kira bisa berkelahi terus jadi hebat. Ini kan di kota Jiang, kau berani ganggu orangku. Zhao Debao nggak bakal lepasin kamu. Pesan yang kusuruh kamu sampaikan ke Biaozi, sudah disampaikan? Udah deh, jangan pura-pura, Zhang San. Dia nggak kenal orang macam kamu. Lawan aku. Cuma ada satu akhir buat kamu, mati. Tapi, aku lihat kamu ini punya bakat. Ikut Murong Wanwan si bocah rambut kuning itu, masa depan apa yang ada? Mari ikut aku. Uang? Kekuasaan? Wanita, semua bisa kuberikan padamu. Masalah yang terjadi malam ini, bisa kubiarkan seperti tak pernah terjadi. Denganmu, Kakak Feng, kuilmu terlalu kecil, tidak muat untuk Buddha sepertiku. Kamu, Aku mau ketemu Zhao Debao. Sekarang. mau ketemu kakak Biao? Zhang San, siapa kira kamu ini? Kakak Biao itu bisa ketemu seenaknya? Cuma modal pura-pura jadi kakaknya, omongan gila itu? Kurasa kamu benar-benar mau mati. Sengaja cari jalan ke neraka. Kamu yakin mau ketemu dia? Berhenti. Area pribadi. Orang asing dilarang mendekat. Kakak Bao, dia itu Zhang San, nekat mau ketemu kakak Biao. Kakak Biao lagi ada urusan. Bukan sembarang orang bisa ketemu. Pergi. Mau mati. Pergi bilang ke Zhao Debiao. Zhang San sudah datang. Kak Bao, kalau tidak, biarkan dia ketemu sebentar. Anggap saja memenuhi permintaan terakhirnya sebelum mati. Kak Feng, kamu kan tahu sifat Kak Biao, biarkan dia masuk, kita berdua sanggup tanggung jawab. Baozi ya, percayalah, Kak Biaomu hari ini, kalau tidak ketemu aku, kau akan mati lebih tragis. Bicara sembarangan, cepat pergi. Nasihat baik susah menyadarkan orang yang mau mati. Oh ya, Kak Biaomu pasti belum pernah bilang ke kalian dia dulu pernah jatuh ke lubang tinja, lalu ditolong keluar kan? Omong kosong. Kak Biao, jelas-jelas jatuh ke kolam. Zhang San, aku lihat kamu sungguh gila berat. Omong kosong macam ini bisa kamu karang? Kak Biao orang hebat? Mungkin jatuh ke lubang tinja? Kamu tahu dari mana soal Kak Biao? Menurutmu? Kau mati di luar. Suara segini keras, tidak dengar ya. Sedang bicara tentangmu. Kau. Kakak. Akhirnya kakak mau ketemu aku. Udah. Ingusmu nempel di baju gua. Wah, Biao, sekarang sukses ya. Mau ketemu elu, harus lewat banyak rintangan dulu. Siapa yang suruh kalian berani-beraninya sama kakak gue? Bang Biao, aku nggak tahu, dia itu kakak asli Bang, ini Feng Jie. Feng Jie bilang ada yang buat onar, pura-pura jadi kakak Bang. Salah paham. Bang Biao. Zhang San dia, bukan,
Tuan San itu jagoan banget. Aku takut dia berniat jahat sama Bang. Terus, kan Bang bilang gak kenal Zhang San? Zhang San apaan sih? Kakak gue namanya Zhang Zigang. Lupa. Kamu kan belum tahu kalau gua ganti nama. Zhang Zigang. Itu nama gua dulu sebelum keluar rumah. Apa? Dulu gini, dulu gitu, Kak. Bukan apa-apa, Biao. Gua yang gak jelasin. Jangan salahin mereka. Dengar nggak? Cepetan terima kasih sama kakak gue. Terima kasih, Tuan San. Terima kasih Tuan San sudah mengampuni nyawa kami. Kak, ayo kita masuk. Mari kita ngobrol-ngobrol. Ayo. Ayo. Kak, selama bertahun-tahun ini, gua kirim duit, kakak juga nggak mau terima. Gua pikir, karena gue nggak nurutin kata-kata kakak, buat hidup lurus. Jadi kakak nggak mau ketemu gue lagi. Biao. Dulu kamu nggak nurutin kata-kata gua, itu benar. Orang yang terlalu jujur di dunia ini nggak bisa bertahan hidup. Kak, apa ada orang yang ngerjain kakak? Kasih tahu gue. Dulu memang banyak orang yang nindas aku. Tapi, kedepannya nggak akan lagi. Pasti dong. Selama ada aku, Zhao De Biao, siapa yang berani sentuh? Bos, kamu. Seujung jari pun. Dan nanti, kita bersaudara bekerja sama. Seluruh bagian selatan kota ini, dunia bawah tanahnya, akan jadi milik kita. Biao. Yang aku mau, bukan cuma bagian selatan kota. Bos. Maksudmu? Aku ingin bisa melindungi Wan Wan, melindungi Xiao Yu, dan juga kamu, Biao. Aku mau seluruh Jiangcheng, dunia hitam dan putihnya, ke depannya. Bernama Zhang. Bagus. Bagus. Bos. Kedepannya, kemanapun kamu pergi, aku, Zhao De Biao, akan ikut. Gunung Pisau dan Lautan Api, cukup kamu bilang. Bos. Aku rasa kamu berubah. Rasanya kamu ini jauh lebih kejam dari dulu. Jauh lebih keren. Sanye. 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 Tempat bisnis di selatan kota dikelola oleh Feng Ji. Jalur logistik di utara kota, Baozi, kau yang ambil alih. Aku mau dalam 1 bulan melihat efisiensi naik 30%, kerugian turun 50%. Kalau tidak bisa, pergi sendiri. Siap, Sanye. Biaozi, keluarga Liu belakangan ada gerakan apa? Sejak Liu Zicheng tumbang, keluarga Liu di permukaan tidak ada gerakan besar, tapi diam-diam sedang menciutkan bisnis. Mau menjual beberapa aset pinggiran. Sepertinya ingin memusatkan dana untuk melakukan sesuatu. Selain itu, mereka dengan keluarga Murong benar-benar putus hubungan. Beberapa proyek kerja sama semua bubar. Memusatkan dana, mau melawan balik, atau mau kabur? Awasi ketat. Bagaimana dengan Murong Waiting? Si rubah tua itu sangat tenang. Soal urusan keluarga Liu dia acuh tak acuh. Sepertinya, diam-diam mengizinkan urusan Anda dengan nona besar. Tapi apa? Dia diam-diam menyuruh orang menyelidikimu. Tuan, sudah ketemu. Zhang San beberapa hari ini terus bersama Zhao De Biao saja. Mereka berdua di tempat bisnis selatan kota sering keluar masuk. Dan lagi, Katakan, semua bisnis abu-abu di bawah Zhao De Biao sedang cepat dicairkan. Beberapa tempat kasino bawah tanah dan klub malam, semua diam-diam dipasang papan untuk dijual. Menurut laporan mata-mata yang kita tanam, Zhao De Biao sedang melalui bank gelap mentransfer dana
Jumlahnya sangat besar. Ada lagi? Zhang San belakangan terus mengajukan paspor darurat. Tujuannya Australia. Zhang San yang hebat itu, aku pikir dia benar-benar berubah, punya nyali dan tanggung jawab. Tak disangka, semua yang dia lakukan ini ternyata hanya untuk mempersiapkan pelariannya. Wan. Ayah, aku percaya dia melakukannya pasti ada alasannya. Bodohnya anakku, dia cuma memanfaatkanmu. Dia menagih utang untukku, menyinggung keluarga Liu, mungkin semua itu untuk bergaul dengan Zhao Debiao, si buronan itu, lalu menguangkan aset dan kabur. Dia sama sekali tidak berniat bertanggung jawab padamu. Kapan dia berangkat? Belum pasti, tapi sepertinya dalam waktu dekat. Wan, kamu masih merasa lukamu belum cukup dalam? Pria seperti ini di matanya hanya ada uang dan jalan keluar. Dia mendekatimu hanya untuk kekuatan dan sumber daya keluarga Murong kita. Bahkan jika memang begitu, aku tetap harus bersyukur. Bersyukur dia bukan lagi Zhang San yang tulus dan baik hati, tapi dianggap oleh kalian sebagai orang yang bisa diinjak-injak. Wan, kamu mau kemana? Dia belum pamit padaku. Kalau Murong Waiting mau menyelidiki, biarkan saja dia menyelidiki. Asal tidak memengaruhi perkembangan perusahaan, tidak apa-apa. Perusahaan sedang berada di masa kritis transformasi darurat. Semua industri yang kita kelola dan jalankan harus legal dan sesuai aturan. Mengerti? Mengerti. Xiao Yu, ada apa? Kak, bisakah kamu pulang sebentar? Aku pulang ambil buku keluarga. Mereka tidak mengembalikannya padaku. Xiao Yu, jangan takut. Kakak segera kembali. Kakak, ada apa? Aku ada urusan mendesak, Biaozi. Rapatnya kamu yang pimpin. Berani-beraninya kamu, berani pulang mencuri. Dengar ya, rumah ini milikku. Semua barang di sini, semuanya milikku. Yang ditinggalkan ibumu yang mati itu, sudah habis dibelanjakan. Mau ambil buku keluarga lagi? Mau buat apa? Apakah mau diam-diam mengambil untuk dialihkan hak miliknya? Jangan mimpi. Aku lihat kamu masih mencuri apa? Bawa sini. Jangan banyak bicara. Buku keluarga itu beri saja padanya. Zhang Yongqiang, kamu pengecut. Di sini ada kamu punya hak bicara. Rumah ini masih ada uang ganti rugi itu. Seharusnya sudah milik kami berdua, ibu dan anak. Dua pengutang ini bisa tumbuh besar seperti ini. Kamu di belakang tidak sedikit membantu mereka, kan? Sekarang ingat pulang mengambil barang, mimpi. Kapan aku membantu mereka berdua? Ayah ibu kalian dengan gadis ini, jangan banyak omong. Gadis ini, sama seperti kakak laki-lakinya, semuanya orang jahat. Kakak laki-lakinya kemarin memukulku di bar. Dia hari ini datang mencuri di rumah. Panggil polisi. Pasti panggil polisi. Gadis ini tangkap. Aku tidak mencuri. Buku keluarga sebenarnya ada halamanku. Ingin belajar ke luar negeri, harus menggunakan buku keluarga untuk mengurus prosedur. Ke luar negeri? Hanya dengan kamu? Atau dengan kakak laki-laki yang jadi pelayan? Lucu sekali. Aku rasa kamu ingin mengambil buku keluarga untuk melakukan apa perbuatan kotor, kan? Apakah berhutang di luar? Atau mungkin kakak laki-lakimu yang menyuruhmu melakukannya? Ingin diam-diam mengambil buku keluarga untuk dijual, ya? Pak Zhang menikahi istri keduanya. Benar-benar hebat. Gadis kecil itu juga cukup kasihan. Kasihan apa? Siapa tahu apakah mereka benar-benar mencuri? Ayah, katakan sesuatu. Xiao Yu, kamu? Buku keluarga itu belum bisa diberikan padamu. Kakak Jie ingin membeli rumah, masih butuh buku keluarga. Bicaralah. Jangan mencubit. Ibu. Kak, Sakit? Siapa yang memukul? Jigang datang. Cepat bawa adikmu pergi. Mulai sekarang, jangan datang ke rumah kami lagi. Aku tanya, siapa yang berani memukul? Zhang San, kamu masih berani datang ke sini? Bu, dia yang memukulku kemarin, sakit banget.
Zhang San, cepat pergi bawa adikmu. Kalau berani datang lagi ke rumah kami, aku akan laporkan ke polisi. Zhang Yongqiang, kamu cuma bisa diam melihat anak perempuanmu dipukuli? Begitu ya? Zigang, kok kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Dulu kamu bicara bukan seperti ini, barusan ibumu sedikit terburu-buru. Ibuku sudah meninggal, dan kamu bukan ayahku. Buang. Zhang San, apa kamu yang menyuruh adikmu kembali untuk mencuri? Kamu sebagai kakaknya juga bukan orang baik. Aku ini untuk keluarga Zhang mendidiknya dengan baik. Bukankah itu seharusnya? Bu, Tamparan yang ini baru bunganya. Kamu. Anak ini kenapa hari ini? Biasanya kalau ketemu aku, seperti tikus ketemu kucing. Pergi. Aku ini memelihara 2 anak durhaka. Iman Danga. Kapan kalian pernah memelihara kami? Sejak ibu kami meninggal di lokasi konstruksi, kakakku putus sekolah dan bekerja sejak kecil. Dari SD sampai SMA, uang sekolahnya dikumpulkan kakakku. Dengan memulung di akhir pekan, dan jadi kuli bangunan saat liburan, satu persatu ditabung. Kalian pernah kasih uang 1 sen pun? Buang. Kamu siapa? Masa suruh aku kasih uang padamu? Zhang Xiaoyu, cepat minta maaf pada ibumu. Dia adalah istri muda yang kau nikahi dengan uang santunan kematian ibuku. Dia bukan ibuku. Dia bukan ibuku. Zhang Zigang, lepaskan. Aku hitung 3, 2, 1. Kau tidak mau melepaskan, ya? Aku akan di depan semua tetangga, aku akan menghajarmu. Zhang San, berani-beraninya kau memukul ayahmu? Dasar anak tak tahu terima kasih. Lepaskan cepat. Lepaskan. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya kau pukul aku? Aduh. Sungguh keterlaluan. Anak durhaka ini. Dia tidak hanya memukulku, dia juga memukul ayah kandungnya sendiri. Warga sekalian, mari lihat ini. Anak kandung keluarga Zhang ini memang berandal macam apa? Ambilkan buku keluarga. Wahai para tetangga, cepat lihat ini. Anak memukul bapak, pasti kena petir. Dia pasti mati mengenaskan. Mulai hari ini, kartu keluarga Zhang Xiaoyu akan kusuruh pindah. Dia dan keluarga ini tidak ada hubungan lagi. Ayah. Ibu. Cepat lihat. Zhang Xiaoyu benar-benar sudah urus studi ke luar negeri. Dari mana dia dapat uangnya? Ini mungkin Zigang dapat dari kerjanya. Omong kosong. Dia cuma pelayan. Bisa dapat ratusan ribu? Bohong banget. Ayah, ibu. Menurut kalian, uang ini mungkin dari mereka berdua, kakak beradik, bekerja sama, mencuri dari ibunya uang santunan kematian tahun itu. Ah, salah. Uang santunan kematian tahun itu diberikan sekaligus padaku, aku sudah memberikannya semua padamu. Kalau tidak, kamu yang. Uangnya tidak diserahkan sepenuhnya. Kepada 2 bocah ini menyimpan uang saku. Mas Yume, jangan asal menuduh. Aku akan cari mereka berdua sekarang, untuk memperjelas. Zhang Zigang kamu, berhenti. Katakan. Ibumu dulu, itu uang santunan apakah kamu diam-diam menyembunyikan sebagian? Pasti. Kalau tidak, dari mana dia dapat uang untuk ke luar negeri? Ambil uang kami lalu ingin kabur. Dengar ya, hari ini jika kamu tidak mengembalikan semua uang santunan, siapapun tidak boleh pergi. Ayah, lihat baik-baik, ini studi ke Australia setahun ratusan ribu loh, mereka berdua miskin sekali. Uang ini dari mana? Ini belum tentu adalah dulu mandor itu diam-diam memberi mereka lebih banyak. Kalian ngomong sembarangan. Uang kakakku itu, hasil keringatnya sendiri. Hasil keringat? Dia cuma pelayan restoran?
Sehari paling cuma dapat 100-an ribu, puluhan juta. Dia mau cari sampai kapan baru bisa? Iya bener. Zigang, ayah dulu memang salah sama kalian, tapi uang ini bukan hal yang bisa sembarangan, itu kan uang nyawa ibumu. Secara wajar, uang ini harusnya milik keluarga kita. Kalau kamu memang ambil, keluarkan saja, kita tetap satu keluarga, iya kan? Satu keluarga? Zhang Yongqiang. Waktu ibu meninggal, uang santunan dari proyek itu 820.000. Hari ketiga kamu terima uangnya, langsung nikah dengan Ma Xiumei. Beli mobil untuk anaknya, beli rumah lagi. Aku dan Xiao Yu cuma bisa tinggal di kontrakan bocor yang jelek itu. Musim dingin, selimut tebal aja nggak punya. Kenapa kamu nggak mikir? Kita masih satu keluarga. Zhang Yongqiang ini beneran bukan orang. Ci, anak kandung sendiri nggak diurus, malah ngurusin anak orang. Iya benar. Ayah kayak gini, mati pun nggak ada yang kubur. Terus kenapa? Kamu kan anak laki-laki? Wajib hukumnya nafkahin ayahmu. Uang itu ya hak kami. Sekarang kamu udah mandiri, punya uang, lalu mau bawa adikmu, kabur jauh-jauh, nggak peduli lagi hidup mati kami, jangan mimpi. Kalau hari ini uangnya nggak dikembaliin, aku lapor kalian mencuri, aku buat kamu masuk penjara. Masuk penjara? Nggak tahu diri. Biaozi, bawa orang ke Tuan Jie Xingchun. Nggak perlu banyak-banyak, 20 orang cukup. 20 orang, bohong kali. Baru saja. Siapa yang bilang mau mengirimnya ke penjara? Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Orang luar seperti kamu tidak berhak ikut campur. Urusan keluarga? Berani-beraninya menyentuh orang yang berada di bawah perlindungan Murong Wanwan, itu bukan lagi urusan keluarga. Murong Wanwan? Yang dari kota Jiangcheng itu? Putri dari perkumpulan naga hitam? Murong Wanwan, pasti dia. Selain dia, siapa lagi yang punya pengaruh sebesar ini? Xiao Li, Nona besar. kalau bisa pakai tindakan, usahakan jangan ribut. Mengerti. Kalian mau apa? Aku beritahu kalian, sekarang ini masyarakat hukum. Masyarakat hukum. Ini. Menurut ketentuan yang relevan dalam kode sipil, uang santunan kematian harus dibagikan secara wajar kepada anak-anak dan digunakan untuk jaminan hidup di masa depan. Kalian diduga melanggar. Selain itu, berdasarkan catatan bank, rekening Bapak Zhang Yongqiang selama 10 tahun terakhir, setiap bulan mentransfer ke rekening biaya sekolah Zhang Xiaoyu kurang dari 300 yuan. Divine. N2. Divine. Ini telah membentuk pelanggaran serius terhadap kewajiban untuk membesarkan anak di bawah umur. Pengacara kami akan menyerahkan semuanya kepada polisi dan kejaksaan. Mohon kerjasamanya. Kalau kami tidak bekerja sama, lalu? Nona, bagaimana kamu tahu aku di mana dan datangnya tepat waktu? Zhao Debiao yang menelepon. Katanya kamu tidak mau mereka ikut, dan khawatir kamu sendirian, tidak bisa mengatasinya. Jadi, dia menyuruhku datang. Si Biao ini, dia memang suka mengkhawatirkanku. Wan, terima kasih. Kalau bukan karena kamu hari ini, situasinya pasti lebih buruk. Aku hanya tidak ingin melihatmu diperlakukan semena-mena oleh orang seperti itu. Mereka tidak pantas. Kak, aku sudah sampai. Pergilah, tenang saja belajar. Masalah kartu keluarga, aku akan segera menanganinya. Kakak Murong, terima kasih.
Zhang San, tidakkah kamu merasa perilakumu sekarang terlalu absurd? Aku bisa menerima kalau kamu suka perempuan lain. Tapi sekarang, kamu bahkan siswa SMA pun tidak dilepaskan. Zhang San, apakah kamu terlalu nekat? Aku yang putus asa. Atau kamu merasa bermain-main dengan perasaan orang lain sangat menyenangkan? Aku? Bukan begitu? Kamu pikir aku sama dia? Pertama, cewek di pusat spa cewek muda. Sekarang lagi anak SMA. Zhang San, kamu punya berapa banyak adik perempuan baik? Murong Wan. Kamu suruh orang membuntuti aku. Tapi siapa yang di sampingku aja nggak kamu periksa dengan jelas. Membuntutimu memang salahku. Aku cuma mau melindungimu, makanya. Kenapa kamu nggak pernah bilang ke aku? Kamu punya adik perempuan? Karena kondisi keluargaku dulu rumit, nggak mau aku memengaruhimu. Nggak nyangka Nona Murong sampai cemburu sama calon adik ipar perempuannya sendiri. Lepasin aku. Siapa yang cemburu? Urusanmu ada hubungan apa sama aku? Nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau gitu, aku cium kamu. Apa juga nggak ada hubungannya sama kamu? Sekarang ada hubungan? Zhang San. Sekarang, meskipun kamu mau kabur, sudah tidak mungkin lagi. Tuan San, Anda di sini? Barang yang Anda minta, sudah saya antar. Tuan San, ini paspor dan visa darurat untuk Anda dan Nona Xiaoyu, semua sudah selesai. Oke, sudah bekerja keras. Tuan, kami baru dapat kabar pasti. Di bawah nama Zhao Debiao, sebagian besar bisnis abu-abunya sedang dijual cepat. Aliran dananya tidak jelas. Oh iya, kami juga menemukan Zhang San itu membawa adik perempuannya baru saja mendapatkan visa darurat ke Australia. Zhao Debiao. Ini mau bersih-bersih diri? Atau mau kabur? Zhao Debiao dari selatan kota ada hubungan apa dengan Zhang San? Katanya, Zhang San untuk mendekati Zhao Debiao, memakai banyak cara, baru bisa masuk ke perusahaan Zhao Debiao. Kekuatan Zhao Debiao di kota Jiang sangat berakar. Tidak mungkin langsung kabur. Justru Zhang San sudah menyinggung keluarga Liu kami, pasti mati atau cacat. Hanya dia yang buru-buru mau kabur. Mungkinkah Zhang San ingin kabur dengan uang Zhao Debiao? Itu Zhang San. Pasti Zhang San. Dia sambil menghasut Zhao Debiao, menjual habis harta bendanya, untuk mengumpulkan dana dalam jumlah besar, sambil diam-diam mengurus visa ke luar negeri. Dia ini mau kabur membawa seluruh harta Zhao Debiao. Zhao Debiao mungkin sampai sekarang masih belum tahu. Ji Cheng benar. Zhang San itu sepertinya memang orang licik dan penuh tipu muslihat. Membuat keluarga Liu kami terputus keturunan. Kali ini, harus membuatnya membayar mahal. Kali ini, keluarga Liu tidak perlu turun tangan sendiri. Zhao Debiao juga akan mencincang Zhang San hingga berkeping-keping. Baru puas hatiku. Pergi. Siapkan mobil, ke tempat Zhao Debiao. Baik. Kantor baru bos Zhang bagus ya. Wan, apa kamu ada sesuatu? Wan. Enggak kok. Hari ini adalah kali ke-6 kamu datang ke sini. Seseorang belakangan ini. Sangat manja. Kenapa? Bos Zhang merasa aku mengganggu? Kalau gitu aku pergi. Domba masuk ke kandang harimau. Mana ada dibiarkan kabur. Siapa dombanya? Belum tentu loh. Ayah, kasih aku 1 miliar.
Berapa? Mau memberi persembahan untuk siapa? Aku tidak mau memberi persembahan, aku mau uang tunai. Atau aset luar negeri yang bisa dicairkan kapan saja. Aset luar negeri? Kamu mau pakai 1 miliar? Kamu kira rumah tangga ini adalah pabrik cetak uang? Kasih atau tidak? Murong Wan, aku ayahmu, bukan mesin ATM-mu. Jangan-jangan kamu mau kabur dengan si Zhang San itu ya? Atau dia yang menyuruhmu minta uang? 1 miliar. Kamu tahu itu berapa banyak berani-beraninya minta? Kuberitahu kamu, tidak akan kuberi sepeser pun. Lihat apa? Kok serius banget liatnya? Lihat-lihat senjata. Kalau suatu hari kamu mau kabur lagi, biar tahu cara mematahkan kakimu yang paling efisien, yang lebih cepat. Nah, sebelum dipatahin, bisa ulang sekali lagi nggak? San Ye. San Ye, Liu Zicheng datang. Katanya ada informasi penting, bilang ke Biao Ge. Biao Ge minta San Ye datang. Datang lagi. Wan, tunggu aku sebentar di sini. Tunggu. Aku juga mau dengar. Apa yang mau dikatakan Liu Zicheng? Ayo pergi. Tuan Liu. Wah, tamu langka nih. Cuma tinggal 2 kaki ini, masih repot-repot datang sendiri. Ada apa, nih? Kak Biao, maaf ganggu. Saya mau buka kedok sebuah penipuan yang menggemparkan. Ini menyangkut semua harta kekayaan kakak. Kakak jangan sampai percaya pada si brengsek Zhang San itu. Oh, coba ceritakan. Saya dapat kabar pasti, Zhang San diam-diam, di belakang kakak, sedang mengurus dokumen untuk ke luar negeri. Tujuannya, Australia. Visanya saja sudah keluar. Ini apa hubungannya dengan harta kekayaan saya? Coba kakak pikir, akhir-akhir ini dia di sini, ngapain aja? Dia menghasut kakak untuk menjual aset, menguangkan dana. Kak Biao, dia itu orang yang tiba-tiba muncul begitu saja. Dasar apa yang bikin kakak percaya banget sama dia? Dia itu berusaha mati-matian untuk menggasak semua uangmu, lalu kabur jauh-jauh. Kakak ditipu sama dia. Kak Biao, Zhang San. Dia itu pengecut. Dia tidak tahu balas budi, dia pengkhianat. Demi mendekati kakak, menjilat, dia sebenarnya cuma mau menguras habis tabungan kakak. Cepat usir dia. Biao. Ruang tamu kita ini, sejak kapan boleh anjing gila masuk dan menggonggong sembarangan? Kau tidak menyangka, ya? Konspirasi kamu sudah kubongkar. Di depan kakak Biao, kau pura-pura jadi apa? Oh? Konspirasi apa? Kakak Biao, kamu, jangan tertipu oleh penampilannya ini. Dia diam-diam memindahkan aset. Industri yang dijual itu, uangnya sama sekali tidak kembali ke rekening perusahaan, semuanya dicuci diam-diam lewat berbagai saluran. Dia ingin membunuhmu, lalu menguasai semuanya. Sudah selesai. Kakak Biao, aku sudah selesai bicara. Buktinya jelas. Kamu jangan sampai melepaskan si pengkhianat ini. Dia sekarang ada di sini. Kita bisa. Kakak Biao ternyata percaya. Dia marah. Zhang San pasti mati. Kakak Biao, tenangkan diri Anda. Jangan samakan diri dengan orang seperti dia. Nanti sakit karena marah. Asal Anda perintah, keluarga Liu bersedia membantu Anda, membuatnya memuntahkan semua yang dia makan berikut bunganya. Lalu membuatnya tidak bisa hidup, juga tidak bisa mati.
Dia. Kenapa dia mendatangiku? Liu Zicheng, kau ini apa? Kakak Biao. Aku, membantu Anda mengungkap. Membantu aku? Kakakku bertindak, tidak perlu menjelaskan pada orang sepertimu. Kakak. Dia ambil uang, asal dia bilang. Aku dengan rela hati menyerahkannya. Perlu kau di sini mengomel, menghasut? Kak Biao, aku. Tahu apa yang kakakku lakukan dengan uang itu? Pergi memesan untuk keluarga Liu dan orang-orang tak tahu diri itu. Liu Zicheng, sepertinya pelajaran terakhir masih kurang menyakitkan. Apa kau merasa duduk di kursi roda seumur hidup terlalu membosankan, jadi ingin pindah tempat berbaring? Bagaimana kalau di tepi sungai? Tidak mungkin. Kau, lalu buru-buru mengurus visa, bagaimana menjelaskannya? Bukan kabur, lalu apa? Hah? Tuan Liu, kerjaan intelijenmu cukup detail ya. Sampai visa yang kau urus aku tahu. Ya, buktinya jelas, kau dan adikmu Zhang Xiaoyu? Visa darurat Australia. Ya, Kak Biao, dia sampai bawa adiknya. Ini jelas-jelas kabur bawa uang, kan? Adikku Zhang Xiaoyu tahun ini kelas 3 SMA. Terus kenapa? Kan dia itu kakak kandungnya. Mau antar adiknya sekolah ke luar negeri, sekalian urus visa. Di mata lo, langsung jadi bukti kabur bawa uang. Nggak mungkin. Ngasih beasiswa ke luar negeri, mana ada yang ngurus visanya sendiri? Dia jelas-jelas. Lo tuh siapa sih? Itu adik kandung bos gue. Kandung. Kakak ngantar adiknya kuliah ke luar negeri, sekalian ngurus visa. Beberapa hari lagi, adiknya naik pesawat, dia balik. Apa masalahnya? Beberapa hari lagi dia balik. Tuan muda Liu, buat apa sih lo begini? Sampai mau ngerusak sisa-sisa harga diri yang terakhir ini. Biao, antarkan tamu. Ingat, antarkan Tuan muda Liu pulang dengan baik. Jangan sampai dia jatuh lagi di jalan. Soalnya, udah nggak ada lagi yang bisa dijatuhin. Kak Biao. Aku, Sanye, otakku udah kebakar. Maafin aku kali ini, Kak Biao, Sanye, aduh, ampun, aduh. Si Liu, mulai sekarang di kursi roda ini duduk manis aja. Otak nggak pinter, kaki juga lumpuh, masih mau mainin intrik, Kak? Menurutku, sampah macam ini seharusnya. Ngapain ribut sama orang yang udah mau mati? Aku dengar dia ngomong jelek soal kamu, aku nggak tahan. Kamu ke Australia, bakal balik lagi? Iya, aku mau antar adikku, ngurusin dia dulu. Pasti balik dong. Di Jiangcheng masih banyak urusan. Ngapain aku kabur ke Australia? Tapi, aku udah. Udah apa? Aku udah minta ke papaku 10 miliar. Barang-barang udah dikemas semua. Aku kira kamu mau kabur lagi, siap ikut kamu mengembara kemana saja. Kamu minta 10 miliar? Siap, ikut aku kabur? Bukan. Murong Wanwan? Di otakmu ini, sepanjang hari main drama sedih-sedihan apa sih? Kalau bukan itu, tiba-tiba sifatmu berubah drastis, terus bergaul sama Zhao De Biao. Tiba-tiba buru-buru jual aset. Lalu urus dokumen ke luar negeri. Kalau bukan mau gelapkan uang terus kabur, terus apa? Aku takut kamu sendirian kelaparan di luar. Nggak boleh. Wanwan, selama kamu ada di sini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Kalau nanti kamu berani membuatku salah paham lagi, aku benar-benar akan menggunakan 10 miliar itu, menyewa pembunuh mematahkan kakimu. Baiklah uang untuk menyewa pembunuh. Aku yang tanggung. Kak, saudara-saudara, kemajuan transformasi melebihi ekspektasi di bawah bendera, semua industri abu-abu telah menyelesaikan transformasi legalisasi atau dilepas dan dijual. Pengembalian dana berjalan lancar, grup Sanjiang yang baru didirikan juga telah berhasil mendapatkan di area selatan kota, 2 bidang tanah, perusahaan logistik, dan izin perusahaan keamanan juga telah disetujui. Mulai sekarang,
Kota Jiangcheng kita ini adalah pengusaha yang terhormat. Kak Biao dan San Ye memimpin dengan baik. Bagus sekali, nanti akhirnya tidak perlu cemas dan takut lagi. Benar, benar. Aliran dana, apakah pengawasannya sudah tepat, terutama yang dilepas dan dijual? Sebagian besar aset, pihak yang akhirnya mengambil alih. Bang, santai aja. Chen Tianfeng dia yang awasin langsung, semuanya lewat transaksi lewat jalur resmi. Latar belakang pembelinya juga udah kami saring, gak ada masalah. Cuma, beberapa dari luar kota, perusahaan investasi yang ambil alih. Dia mana? Ini, soal rapat hari ini, udah aku kasih tahu dia. Masa gini aja bisa telat? Chen Tianfeng, pabrik yang dia tangani, gimana? Dia tuh, paling cepat geraknya. 3 klub malam atas namanya, 2 tempat judi gelap, sama pusat spa itu. Gak sampai setengah bulan, udah ludes semua. Dana yang balik, malah 20% lebih tinggi dari perkiraan. Katanya sih, ada pelanggan tetap yang beli dengan harga lebih tinggi. Pelanggan tetap, udah dicek? Udah ditanya. Chen Tianfeng bilang itu hubungan lama. Iya. Modal dari Jinghai. Mau masuk ke industri hiburan Jiangcheng. Aku lihat dananya gak masalah, jadi gak aku selidiki lebih lanjut. Bang Biao, Tuan San, gawat, Chen Tianfeng dia berkhianat. Apa? Jelasin. Kami, sesuai kebiasaan, nerima serahan terakhir dana dan buku catatan dari Jie Feng. Sampai di tempat, baru sadar dia udah ganti semua orangnya. Dia juga suruh aku bawa pesan. Pesan apa? Dia bilang, terima kasih atas kemurahan hati Tuan San dan Bang Biao. Sepertiga bisnis kita udah jadi milik dia. Dia juga bilang, mulai hari ini, dunia bawah tanah Jiangcheng, dia Chen. Bajingan. Kulitnya kupret. Bos, aku segera bawa orang untuk menggerebek sarang emasnya. Berdiri. Bos. Tapi, dari mana dia dapat modal sebanyak itu untuk mencaplok begitu banyak industri? Iya, betul. Pabrik-pabriknya itu, bukannya sudah dijual ke perusahaan investasi Jinghai? Sial. Kita pasti sudah dipermainkan olehnya. Jinghai apa? Perusahaan investasi dari luar itu. Menurutku, itu pasti Chen Tianfeng. Mau main tangan kiri tangan kanan, mengambil dengan harga murah industri inti kita. Bos, itu kan uang yang sangat banyak. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Chen Tianfeng, di belakangnya ada kapital, yaitu Murong Waiting. Hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya, apa harus terulang lagi? Murong Waiting. Chen Tianfeng. Sudah lihat jelas, kan? Langit kota Jiang sudah berubah. Kalian sudah tidak punya jalan mundur. Zhang San, kau pikir begini sudah menang? Lebih baik kau menjaga posisi kaisar bawah tanah itu. Hidup sembunyi seumur hidup. Maaf. Dulu, aku yang tidak bisa melindungi Wan Wan. Kakak, kematian Murong Wan adalah kecelakaan. Bukan salahmu. Orang tua brengsek. Kamu masih berani menyebut anak perempuanmu? Kalau bukan karena kamu dulu memaksanya untuk menikah atas dasar politik, kalau bukan karena kamu hanya melihat keuntungan dan perhitungan, dia bagaimana bisa? Kakakku, sejak Nona Murong pergi, tidak pernah tidur nyenyak sehari pun. Kalau bukan karena Nona Murong sebelum meninggal bilang ke kakakku, harus hidup dengan baik, nyawanya sudah bukan miliknya sendiri sejak lama. Zhang San, kamu pantas. Kamu, semuanya karena kamu. Kalau bukan karena kamu, anak perempuanku bagaimana bisa membangkang padaku? Dia juga tidak akan kabur dari pernikahan, apalagi tidak akan mati. Kamu yang membunuhnya. Jadi, adik perempuanku, Zhang Xiaoyu, juga kamu yang membunuhnya? Benar. Kalian semua harus ikut mati untuk anak perempuanku, Zhang San. Semua ini karena kamu. Kakak. Kakak Biao. Biao. Kakak Biao. Kakak. Aku baik-baik saja. Zhang San, matilah kamu.
Aku yang menyakiti semua orang. Jangan bergerak. Aku yang menyakiti semua orang. Berjongkok. Wan. Hal yang sama. Tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh. Jalang. Bos, kamu bilang gimana? Aku sekarang kirim orang segera untuk menghancurkan markas barunya. Jangan buru-buru. Chen Tianfeng hanya boneka yang berdiri di belakangnya. Barulah yang harus kita selesaikan. Bos, maksud kamu? Kamu bilang gimana? Semua saudara mendengarkanmu? Iya. Pertama, tenangkan saudara-saudara di bawah. Periksa apakah masih ada mata-mata. Kedua, oleh Chen Tianfeng industri yang dibawa pergi, daftarnya segera disusun. Terutama 2 rumah uang bawah tanah itu dan jalur logistik. Aku ingin tahu mereka, struktur kepemilikan saham sekarang, dan aliran dana. Ketiga, cari tahu jelas Chen Tianfeng dan Murong Weiting transaksi kepentingan. Baozi, kamu sendiri yang urus. Ingat, selidiki secara diam-diam. Jangan membuat mereka curiga. Ya, Tuan San. Bos, maksudku, kalau benar Murong Weiting si rubah tua itu, aku khawatir. Di sisi Nona Murong. Di sisi Wan, aku akan urus. Putri hitam generasi kedua kita, ini mau bertransformasi, menjadi istri dan ibu yang baik. Aku masak sendiri, harap kamu jangan. Tidak tahu terima kasih. Wan. Aku bilang kalau aku dan ayahmu suatu hari terpaksa berdiri di sisi berlawanan. Aku akan memilihmu. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar hari itu tidak datang. Cukup. Dengan kata-kata ini, sudah cukup. Mienya sudah lembek. Bagaimana ini? Buat lagi 1 porsi. Kamu yang buat. Boleh, aku yang buat. Bos, sudah jelas. Beberapa tempat milik Chen Tianfeng itu pembeli akhirnya semua mengarah ke satu di Kepulauan Virgin, perusahaan cangkang yang terdaftar, sumber dananya. Benar-benar akun luar negeri keluarga Murong. Murong Weiting Chen Tianfeng. Mereka ingin saat pondasiku belum stabil, langsung mencaplok dalam transformasiku, sepotong daging paling gemuk. Ternyata si rubah tua ini, lalu dia tidak takut melukai perasaan nona besar hubungan ayah anak? Mereka sedang memaksaku membuat pilihan. Antara dimakan olehnya, atau mengabaikan perasaan Wan, menyentuh kepentingan keluarga Murong. Dengan begitu, dia tidak hanya punya alasan untuk menyingkirkanku, tapi juga bisa membuat Wan putus asa. Bos, lalu kita sekarang bagaimana? Lawan keras? Para saudara tidak takut. Murong Weiting ingin bermain, maka kita akan temani dia bermain. Lawan keras justru sesuai keinginannya. Tapi, aturan permainan harus diubah. Murong Weiting ingin meminjam tangan Chen Tianfeng untuk membagi-bagi grup Sanjiang, maka kita lebih dulu potong tangannya. Bapak, di pihak Chen Tianfeng, sudah siap. Di pihak Zhang San, sudah curiga. Orang-orang Zhao de Biao sedang bergerak diam-diam, tapi tujuannya tidak jelas. Justru bagus kalau dia curiga. Aku malah khawatir kalau dia benar-benar bodoh. Bidak-bidak sudah ditempatkan. Tinggal lihat bagaimana langkah selanjutnya. Wan? Nona besar, sepertinya sedang membantu adik perempuan Zhang San, Zhang Xiaoyu, mengurus dokumen ke luar negeri. Anak ini masih belum mau menyerah. Sudahlah, biarkan dia berulah. Nanti saat Zhang San menunjukkan wajah aslinya, dia pasti akan mengerti. Ingat, pada saat kritis, lindungi Nona dengan baik. Baik. Mentalnya cukup bagus. Sudah melakukan banyak kejahatan, masih berani tidur dengan mata tertutup. Zhang San, bagaimana kau bisa masuk? Di kota Jiangcheng ini, Memang tidak ada. Kata-kata San Ye masih tajam juga ya. Tapi, aku justru suka sikap sombongmu itu. San Ye, dulu, aku salah lihat. Tak kusangka kau adalah naga yang bersembunyi di jurang. Sekarang bagus, kau sudah muncul. Dan aku juga sudah mendirikan usaha sendiri. Kenapa kita harus berebut sampai mati-matian? Bisnis bawah tanah di kota Jiang ini, kue sebesar ini, kalau kau makan sendirian,
Kan tidak seru. Oh, maksud Jie Feng adalah... Murong Waiting si rubah tua itu mengira bisa memanfaatkanku sebagai senjata, lalu dibuang setelah dipakai. Buang. Chen Tianfeng bisa sampai seperti sekarang, bukan karena sedekahnya. Dia memberiku uang dan pengaruh, hanya ingin memakai tanganku untuk menelan bisnis yang kau bangun susah payah. Sekaligus memutuskan kemungkinanmu dengan Wan si gadis itu. Lanjutkan. San Ye, kau pikir, kenapa kita harus mengikuti skenarionya? Grup Sanjiangmu pondasinya belum kokoh. Sedangkan tempatku, walaupun sudah direbut kembali, tetap butuh pelindung dan jalan baru. Kita bekerja sama. Di permukaan, kau tetap jalankan bisnis bersihmu, dan aku yang urus bagian bawah tanah. Uang dari keluarga Murong, kita terima saja. Tapi bisnisnya, kita yang jalankan sendiri. Kedengarannya menarik. Soal keuntungan, kita bagi dua. Nanti, dunia hitam dan putih di kota Jiang ini, bukankah kita yang berkuasa, Murong Waiting? Tapi Feng Jie, omong kosong saja. Kamu nanti malah langsung jual aku. Soalnya, kecepatanmu mengkhianati majikan, hampir menyamai si pengkhianat itu. Zhang San, bisnis ini, kalau mau kerjakan, kerjakan. Kalau tidak mau, minggir. Feng Jie, jangan marah dong. Lihat kamu, kok jadi emosi sih? Dengar ya, Zhang San, Sao Debiao itu cuma orang kasar. Kamu, mengandalkan dia, apa masa depanmu? Di matanya, hanya ada kamu, Zhang San. Sedangkan aku, Chen Tianfeng, mau membangun kerajaan sendiri. Murong Waiting pikir dia bisa mengendalikan segalanya. Jujur ku beritahu, asetnya di luar negeri semua diinvestasikan padaku. Uang di tangan siapa, dialah yang berkuasa. Belum lagi catatan keuangan itu. Semua ada padaku. Pak Polisi, sudah dengarkan? Terlibat mafia, pencucian uang, penyelundupan. Cukup untuk beberapa hukuman seumur hidup. Zhang San, kamu menjebak aku. Sudahlah, tak ada waktu main-main denganmu. Kira-kira waktunya, Pak Polisi sebentar lagi sampai. Zhang San, kamu gila. Kamu melaporkanku, bisnismu sendiri juga ikut hancur. Industri-industri itu atas namaku, tapi kalau diselidiki tuntas, keluarga Murong juga tak akan luput. Dan grup Sanjiangmu, yang baru diambil alih, bagian industri itu juga tak bisa lepas. Ini namanya, musuh terluka 1000, diri sendiri rugi 800. Kerugian keluarga Murong, apa hubungannya denganku? Soal bisnisku sendiri, yang dilakukan grup Sanjiangku, semuanya adalah bisnis yang bersih dan legal. Zhang San, dasar licik. Bapak, ada masalah besar. Chen Tianfeng, semua tempat usaha Chen Tianfeng, termasuk 2 tempat itu, bank gelap, bank gelap, bank gelap, dan jalur logistik dermaga di utara kota, setengah jam yang lalu, digerebek polisi sekaligus. Chen Tianfeng langsung ditangkap. Konon katanya, buktinya sudah jelas. Apa? Siapa yang berani? Itu Zhang San, langsung melapor. Arta, Andu, kita sama sekali tidak sempat bereaksi. Kita, berapa banyak dana kita, dan barang yang ada di dalamnya? Setidaknya 8 miliar dana likuid. Ditambah banyak jalur, juga disita. Zhang San, beraninya kau. Dasar orang gila. Gila. Bapak. Kau datang. Tanda tangani ini. Ini adalah perjanjian pelepasan hak kelola grup Sanjiang. Mulai sekarang, kau tidak boleh ikut campur lagi dalam urusan hitam putih di Jiangcheng. Tapi, Wan akan menemanimu. Aku tidak akan menandatanganinya. Tinggal 20 menit lagi, pesawat Wan akan segera lepas landas. Aku mengaturnya untuk hidup di luar negeri. Dia akan segera melupakanmu dan memulai hidup baru.
tanpa izinku sepanjang hidupmu. Kecuali kau tanda tangani ini, baru aku akan mengakui perasaanmu terhadap putriku. Aku akan memberimu sejumlah uang yang bisa membuatmu kaya seumur hidup, agar kau dan Wan bisa hidup tenang dan aman. Bahkan jika kau tidak menandatanganinya, aku tetap bisa membuatmu dalam semalam menjadi tak punya apa-apa lagi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Wan mungkin akan membenciku, tapi suatu hari nanti, dia akan mengerti niat baikku. Saat grup perusahaan sedang dalam masa transisi, jika aku melepas hak pengelolaan, aku akan langsung dihabisi oleh kalian yang sudah lama mengincar ini, bukan begitu? Mungkin dia bisa bertahan melewatinya. Kau tahu itu mustahil. Jika aku menandatanganinya, itu sama saja mengkhianati saudara-saudara yang sudah berjuang bersamaku. Mereka baru saja merasakan beberapa hari kehidupan yang baik. Kalau begitu, kau memilih untuk meninggalkan Wan? Aku, Zhang San, hidup kembali sekali ini, bukan untuk membuktikan pada siapapun bahwa aku layak melakukan sesuatu. Aku hanya tidak ingin diperlakukan semena-mena, melindungi orang-orang di sekitarku. Tapi aku tidak akan menggunakan pengorbanan satu pihak untuk menukarnya dengan pihak lain. Syaratmu tidak kuterima. Ancamanmu juga tidak kutakuti. Kau. Tuan, Biaozi, cepat, gerakkan semua koneksi, gunakan semua sumber daya, hentikan pesawat yang segera akan lepas landas. Bahkan jika harus membalik kota Jiangcheng, kita harus menemukan keberadaan Wan. Pak 3. Murong Waiting ini ingin menghancurkan dari akarnya. Dia sendiri cedera parah, lalu ingin menggunakan Nona Murong untuk memaksamu menyerah. Kalau perjanjian ini ditandatangani, kita semua usaha yang kita perjuangkan akan hancur berantakan. Di kehidupan sebelumnya, aku dengan pengecut meninggalkan Wan. Di kehidupan ini, apakah aku harus meninggalkan saudara yang mempercayakan nyawanya padaku? Aku terlahir kembali hanya untuk menjadi pengecut lagi. Meninggalkan Wan, aku tidak bisa. Cari. Perluas pencarian ke seluruh dunia. Ditato. Harus menemukan Wan. Bos, pesan nasi goreng telur. Oke, sebentar. Zhang San, benar-benar kamu ya? Aku bilang tadi, kok kelihatannya sangat familiar. Sekarang kamu kok masih aja berakhir kayak orang cupu gini sih? Aku ingat setengah tahun lalu, kamu sama putri perkumpulan naga hitam cintanya mati-matian. Kok sekarang malah dibuang sama nona besar itu? Kan ku bilang, si kodok ini janganlah bermimpi mau makan daging angsa. Cuma pelayan restoran sudah berhayal, mau naik kelas sosial. Nah, sekarang kan, kelas sosial nggak naik malah jatuh ke dalam kubangan lumpur. Nasi goreng telur. Sudah selesai? Buru-buru amat. Kamu yang sekarang ini mampu beli nasi goreng telur enggak sih? Gimana kalau gini aku kasih kamu semangkuk nasi putih, lalu gratis tambah sedikit acar, gimana? Tuan San. Kak? Ada kabar. Ah, ini sudah setengah tahun berlalu. Tempat yang harus dicari sudah kucari semua.
Negara lain juga sudah kukirim orang untuk menyelidiki, tapi Murong Waiting itu bersembunyi terlalu dalam Nona Wan. Juga seolah-olah menguap dari dunia. Bos, tolong beri aku sedikit waktu lagi, bahkan jika aku harus membalikan bumi ini, aku pasti kali ini. Biaozi. Bawa orang-orangmu keluar dulu. Jangan sampai menakuti tamu di toko ini. Bos nasi, goreng telur. Datang. Bos? Murong Wan kamu? Benar-benar kamu? Kenapa baru sekarang kamu datang? Sebenarnya, apa yang terjadi? Maaf, Kamu tahu setengah tahun ini bagaimana aku melewatinya. Aku pikir, seumur hidupku, tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Ditak, kamu justru di sini, di Jiangcheng, di restoran ini. aku juga tidak mau. Itu ayahku, dia menggunakan nyawamu dan adikmu untuk mengancamku. Dia bilang, asalkan aku benar-benar pergi memutuskan harapanmu. Jadi kamu pergi begitu saja? Aku tidak berani bertaruh. Aku tahu cara ayahku. Dia mengatur pesawat untukku, mengatur identitas palsu. Dia sudah mempersiapkan segalanya untukku untuk pergi ke luar negeri. Tapi di tengah jalan, aku diam-diam ganti mobil, kabur kembali. Aku ingin tinggal dekat denganmu tidak jauh. Aku takut jika aku muncul akan membahayakanmu. Jadi di sini saja sambil bekerja diam-diam sambil memikirkan solusi. Bodoh. Kamu pikir dengan bersembunyi, Murong Waiting akan benar-benar melepaskanku. Setengah tahun ini, grup Sanjiang serangan terbuka, dan tersembunyi berapa banyak yang dialami. Kamu pikir dengan mengalah, bisa mendapatkan kedamaian? Aku tahu. Setengah tahun ini aku juga tidak diam. Ini yang diam-diam kukumpulkan sebagai bukti. Cukup untuk mengancam identitasnya sebagai raja bawah tanah. Mau kemana? Pergi menghadap ayahmu untuk menyelesaikan urusan. Pokok plus bunganya, kita hitung bersama. Baik, semua menurutmu. Abang, kakak, ulang saja sudah baik. Ulang saja sudah baik. Rp8.200.000 ini, anggap saja bayar untuk hari ini, biaya makan. Ayah, Datang. cepat ke sini. Ini maksudnya apa? Akhirnya berubah menjadi 8.200.000.